What's up? Halo sahabat yang hobi nonton film gratisan. Kembali lagi dengan dunia film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bear With yang dibintangi oleh Ryan Reynolds atau pemeran yang sama dalam film Deadpool. Sebelum lanjut ke alur cerita, please untuk subscribe terlebih dahulu. Atau aing teh butuh duit dan makhluk hidup, abdi teh butuh ngopi sama udud ya kan bun. Mohon perhatian, di pembahasan film ini akan lebih serius karena lebih feelnya dapat aja gitu, yang akan membuat kalian merasa engak. Oke, daripada cincong cangcing, siapkan tabung oksigen. Mari kita rangkum dan intro. Film dimulai dengan seorang pria yang terkubur hidup-hidup di dalam peti mati yang bernama Paul Conroy. Lalu Paul sadar bahwa dirinya dikubur hidup-hidup dan Paul menemukan korek api untuk penerangan. Paul yang panik teriak-teriak minta tolong, namun itu hanya sia-sia. Lalu ada sebuah handphone yang berbunyi, lantas Paul pun mencoba menghubungi seseorang namun lupa nomornya. Dan Paul pun menelepon 911. Setelah tersambung, Paul menjelaskan dia adalah salah satu supir truk yang bekerja di CRT dan mengalami teror penembakan oleh sekelompok orang di Irak. Namun sayang, polisi yang dihubungi Paul tidak bisa menolong karena Paul berada di luar negeri. Lalu Paul menghubungi istrinya yang bernama Linda, namun sama sekali tidak diangkat. Lantas Paul menghubungi FBI yang berada di Chicago, dan FBI pun menanyakan kronologi lengkap dari Paul. Dan Paul pun menceritakan secara lengkap kepada FBI bahwa dia mengalami penyerangan oleh sekelompok orang saat mengantar suplai makanan ke Irak. Dan dirinya mengalami pingsan karena lemparan batu, dan saat sadar dia dikubur hidup-hidup di dalam peti. Lalu Paul meminta FBI untuk melacak lokasinya lewat GPS, namun koneksi telepon dengan FBI terputus. Paul yang makin panik menelpon perusahaan yang mempekerjakannya, namun tak lama saluran telepon pun terputus lagi dan Paul mulai rarungsing. Tak lama kemudian, ada panggilan dari orang yang menyandra Paul yang bernama Jabir. Dan Jabir pun meminta tebusan sebesar $5 juta sebelum jam 9 malam. Kalau tidak, Paul akan dibiarkan mati terkubur di sana. Paul yang ingin bebas lalu menelpon teman istrinya yang bernama Donna, dan Paul diberi nomor Departemen Negara. Saat menghubunginya, Paul dialihkan kembali ke seorang bernama Brenner, seseorang yang bertanggung jawab atas penyanderaan di Irak. Saat terhubung dengan Brenner pun tidak bisa membayar uang tebusan dari Jabir karena Brenner tidak mau bernegosiasi dengan teroris. Lalu Jabir yang menyandra Paul menelpon bahwa waktu Paul tersisa 2 jam 4 menit untuk menunggu uang tebusan tersebut. Kemudian Paul disuruh untuk membuat video pernyataan bahwa dirinya disandera. Dan video itu disebarkan oleh Jabir yang bertujuan menekan pihak Amerika Serikat untuk membayar uang tebusan. Lalu Paul ngasih tahu ke Jabir bahwa tak akan ada yang mau membayar tebusan demi supir truk seperti dirinya. Dan Jabir pun menurunkan harga tebusan menjadi $1 juta dan mematikan telepon. Paul yang para rusing ditelepon lagi oleh Brenner yang melarang Paul untuk membuat video pernyataan dirinya disandera oleh teroris. Karena kalau video itu tersebar akan memperburuk situasi dan menjadi sulit. Dan Brenner pun mencoba membuat Paul untuk tenang dan memberitahu kepada Paul bahwa penyanderaan seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Dan ada yang pernah selamat, yaitu Mark White, salah satu mahasiswa kedokteran yang sama diculik beberapa minggu sebelumnya. Dan Paul pun menulis nama Mark White di atap peti untuk memberinya harapan untuk selamat. Kemudian Jabir menelpon lagi dan memaksa Paul untuk membuat video penyanderaan dirinya, namun Paul tetap menolak. Paul yang putus asa dan engap lalu menelpon ibunya, dan Paul pun bilang bahwa Paul mencintai ibunya dan menitipkan salam kepada ayahnya. Tak lama si Jabir pun mengirim sebuah video kepada Paul berupa penyanderaan teman kerjanya yang bernama Pamela Luthi yang sedang ditodong senjata. Paul yang sangat panik memohon kepada Jabir untuk tidak membunuh Pamela temannya. Karena tertekan, Paul pun terpaksa membuat video pernyataan dirinya disandera. Lalu keadaan semakin sial karena ada seekor ular dari lubang peti. Lalu Paul membakar ular tersebut dengan alkohol dan korek api. Untungnya si ular pun pergi
dan Paul pun menyumbat lubang petinya dengan kain. Lagi-lagi Paul mendapat video dari Jabir. Video tersebut menunjukkan Pamela yang ditembak tepat di kepalanya. Hal ini dikarenakan Jabir tidak dapat uang tebusan. Paul pun semakin stres karena rekan kerjanya ditembak. Tak lama ada sebuah ledakan terjadi di dekat tempat Paul terkubur yang menyebabkan peti rusak dan pasir pun masuk ke dalam peti, sehingga Paul semakin panik dan berusaha menyumbat dengan kain. Lalu telepon pun berbunyi dan Paul mendapat panggilan dari penanggung jawab CRT tempat Paul bekerja, dan CRT pun menuduh Paul atas perselingkuhannya dengan Pamela. Hal ini menyebabkan Paul tidak lagi bekerja dengan CRT dan mencabut asuransinya. Di sini Paul sudah tidak tahu lagi apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba kan yang menghambat pasir pun terlepas dan menyebabkan pasir hampir memenuhi peti dan keadaan pun semakin buruk. Paul yang sedih dan putus asa lalu merekam dirinya berisi pesan dan wasiat kepada istri dan anaknya. Lalu Jabir menelpon Paul dengan marah dan menagih hutang tebusannya dan mengancam keluarga Paul. Paul yang khawatir dengan cepat menelpon istrinya untuk segera pergi dari rumahnya karena Jabir mengetahui alamat rumah Paul. Lagi-lagi Jabir memaksa Paul untuk memotong jarinya dan merekamnya untuk penekanan untuk pemerintah Amerika. Tak pikir panjang, Paul pun langsung memotong jarinya dan merekamnya untuk diberikan pada Jabir. Paul yang merintih kesakitan dan pasrah, tiba-tiba pasir pun berhenti berjatuhan ke dalam peti. Dan terdengar sekelompok orang untuk menyelamatkan Paul. Dan peti mati pun terbuka. Namun itu hanya halusinasi Paul saja. Tiba-tiba Brenner menelpon Paul dan mengatakan bahwa dia dan timnya berhasil menemukan Paul di mana Paul terkubur. Paul pun merasa senang dan menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang. Lalu Paul menelpon Brenner untuk segera menemukannya karena pasir hampir memenuhi peti tersebut. Saat Brenner dan timnya menggali kuburan, Brenner meminta maaf bahwa dia salah kuburan. Kuburan yang digali oleh tim Brenner adalah kuburan Mark White. Halus. Dan film diakhiri dengan keadaan Paul yang terkubur dipenuhi pasir. Dan tamat. Oke, gimana film kali ini? Sumpah dibikin nyesek sama endingnya. Untuk yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe biar kami lebih semangat untuk merangkum film lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini, dan dislike aja kalau gak suka, ya gak apa-apa, aku mah ikhlas. Dan untuk kalian yang mau request film bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, tunggu.